Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aulia, NIM saya 181141038. Di sini saya akan menerangkan materi tentang terminologi kependudukan. Terminologi kependudukan. Arti demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang maksudnya rakyat ataupun penduduk, serta grafien yang maksudnya menggambarkan atau melukis, sehingga makna demografi bisa didefinisikan bagaikan cerminan mengenai penduduk yang mencakup jumlah perkawinan, kelahiran, kematian, serta migrasi. Definisi demografi menurut para ahli. Menurut Duclay Duncan, demografi merupakan ilmu yang menekuni membahas tentang jumlah, persebaran, teritorial, serta komposisi-komposisi kependudukan. Menurut David Figles, menurut beliau demografi merupakan suatu riset penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, serta migrasi. Menurut George W. Barclay, bagi Joss, penafsiran demografi merupakan sesuatu cabang ilmu yang menggambarkan penduduk di sesuatu wilayah dalam bentuk statistika. Tidak hanya itu, demografi juga mempelajari bagaimana tingkah laku penduduk secara keseluruhan. Tujuan demografi. Yang pertama, adanya sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu, pertumbuhan, penyusut, serta naiknya penduduk. Yang ketiga, mempelajari jumlah serta penyebaran penduduk dalam wilayah bahkan negara tertentu. Yang keempat, dapat meramalkan kependudukan yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Perkembangan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk seperti faktor pertumbuhan non-alami. Teori-teori perkembangan kependudukan. Teori menurut beberapa ahli. Menurut teori Esther Boseroff, pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat primitif dan meningkatnya output di sektor pertanian, dan ia juga berpendapat bahwa penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkat yang lebih tinggi. B. Plato dan Aristoteles menganjurkan jumlah penduduk yang tepat dan ideal untuk sebuah kota. Apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada, maka diperlukan pembatasan kelahiran. C. Teori transisi demografi adalah teori pertumbuhan penduduk yang tidak menekankan pada penawaran bahan makanan dan mengungguli teori optimum yang meletakkan tekanan eksklusif pada kenaikan per kapita tinggi pertumbuhan penduduk dan mengabaikan faktor lain yang mempengaruhinya. Pengertian transisi demografi. Demografi adalah perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi tingkat yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perekonomian suatu wilayah atau negara telah beralih dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi terindustrialisasi. Teori transisi demografi sendiri telah diusulkan pertama kali oleh seorang ahli geografi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Warren Thompson pada tahun 1929. Thompson mengamati jika terjadi perubahan di tingkat kelahiran dan kematian dalam masyarakat industri selama 200 tahun. Konsep transisi demografi. Tahap 1, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap 2, tingkat kelahiran masih tinggi namun tingkat kematian cenderung rendah. Tahap 3, kelahiran mengalami penurunan dan kematian juga menurun sehingga menjadi stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, faktor kelahiran atau fertilitas.
Terjadinya kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pernikahan di usia muda dan tidak melakukan program keluarga berencana atau KB yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga akan meningkatnya angka kelahiran fertilitas. Yang kedua, faktor kematian atau mortalitas. Faktor pendorong yang mengakibatkan adanya kematian diantaranya adalah kurang menjaga kesehatan, tingkat kemiskinan yang berlebih, sarana dan prasarana di daerah tersebut kurang seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, apotik, dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya wabah penyakit, kurangnya asupan gizi dan pola makan yang tidak teratur. Faktor penduduk yang datang atau migrasi. Imigrasi dapat diartikan penduduk yang datang ke daerah tersebut dari daerah lain. Imigrasi didapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dalam daerah tersebut, karena manusia selalu merasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat yaitu faktor penduduk yang pergi atau emigrasi. Penduduk yang pergi dapat diartikan seorang penduduk yang pindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan menetap, bekerja, sekolah, atau lain. Sumber-sumber data demografis. Yang pertama, sensus penduduk. Sensus merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk akan memperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu survei penduduk. Sebagian populasi dapat dilakukan kapan saja. Lebih hemat biaya, tenaga, dan waktu. Data yang diambil lebih rinci dan khusus, yaitu perilaku penduduk, sikap, kepercayaan, pendapat, karakteristik, pengetahuan, dan harapan responden. Yang ketiga yaitu registrasi. Registrasi adalah pencatatan yang terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan juga perpindahan. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia, jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Macam-macam komposisi penduduk sebagai penggolongan kependudukan. Yang pertama, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.